Pusat data nasional sementara kita itu ternyata lagi dihack teman-teman ya, dengan hacker yang tidak dikenal ya, siapa ini, dari mana, dari negara mana. Yang jelas ini hacking tipe ransomware, dimana si hacker itu minta tebusan untuk bisa mengembalikan data pemerintah yang telah dikunci sama dia. Nah, gak tanggung-tanggung teman-teman, 130 miliar tebusannya teman-teman. Ngeri nggak itu? Gede banget ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya ransomware itu virus yang udah lama teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu kan makin lama hacker tuh makin pinter ya teman-teman. Kalau tim cyber security Indonesia nggak kalah pinter sama mereka, ya gini nih. Mau nggak mau ya kita harus bayar 130 miliar nih untuk bisa dapetin datanya teman-teman ya. Ya menurut kalian, kira-kira kita bayar aja 130 miliar pakai uang rakyat ya, dari uang pajak kalian, atau orang IT-nya suruh mikir sampai botak ya teman-teman, supaya data itu bisa benar-benar balik tanpa harus ngasih tebusan ya teman-teman. Kalian pilih yang mana teman-teman ya? 130 miliar teman-teman, banyak itu. Atau yang paling keren lagi nih solusinya ya dari saya, pakai uang sitaan dari judi online ya. Setuju nggak? Komentar di bawah. Dan kalian juga harus lihat line up Badan Security Cyber Nasional kita yang rata-rata diisi oleh pejabat TNI dan nggak perform. Bayangin ntar kalau RUU TNI sah, semakin banyak pejabat TNI itu gabung jadi pejabat sipil, kita akan lihat semakin kacau apa itu. Aduh, gue mau ngasih tahu sama lo kenapa ini menjadi penting walaupun kita bukan anak IT. Karena data is the new oil. Pertama, apa itu PDN? PDN itu Pusat Data Nasional. Itu implementasi dari Perpres 95 tahun 2018. Intinya sih efisiensi data center, di mana ada 2.700 data center di pemerintah Indonesia mau diefisienkan. Nah, sekarang sistem ini lagi ngedown, dihack sama yang namanya Lockbit 3.0 atau organisasi hacker lintas negara yang profesional gitu ya. Dan sebelumnya juga pernah ngehack Bank Syariah Indonesia. Bahkan sampai data nasabahnya itu masuk deep web bro. Bahkan sekarang mereka minta tebusan sebesar 131 miliar rupiah. Bahkan ada yang bilang lebih. Dan ini feeling gue birokrat ngomong gini nih, boleh pak, tapi nanti invoice-nya dibikin 200 miliar ya, bagi dua kita. Apa yang bikin pemerintah kita gagal? Pertama, sejak Pusat Data Nasional sementara kita ngedown, pemerintah itu baru menjelaskan setelah 4 hari lamanya. Kalau di negara-negara maju, sekian jam nggak beres aja masalah, itu udah mundur kali menterinya. Kalau di kita kan yang penting saling lempar dan pingpong aja. Kedua, pemulihannya lama banget. Dan bahkan disaster crisis center kita itu nggak jalan. Dan ini mengecewakan banget. Akhirnya kita nggak punya backingan dan backup apa-apa kan. Akhirnya terdampak siapa? Ya rakyat lagi. Nggak bisa ngurus imigrasi. Terdampaknya lagi ngurus kuliah, yang pengen pulang haji, dan lain sebagainya. Rakyat lagi yang kena kan. Kita mau nyalain siapa? Pemerintah. Gue yakin pemerintah kalau rapat bilang gini, gimana ya kita jawab publik ya? Udah bilang aja kalau kita lagi diserang sama suatu organisasi kejahatan, jadi kesannya kita herois nih lagi melawan mereka. Tinggal gitu kan enak. Apalagi dampak dari gagalnya pemerintah. Pertama, kebocoran data sensitif dan informasi pribadi lo. Itu bisa kesebar di mana-mana. Kedua, kerugian finansial. Uang yang bisa kita pakai buat kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, jadi dipakai buat benerin sistem yang berulang-ulang kali rusak. Hilangnya kepercayaan publik, hilangnya kepercayaan investor, bahkan spionase data negara. Karena data negara kita bisa dihack. Ini baru namanya spionase. Kalau data umum dibuka di debat pilpres, namanya transparansi dan juga dialektika. Data umum pertahanan kok dibilangnya bocorin rahasia negara. Aduh, boomer. Minta tebusan ratusan miliar lagi, ucap bapak-bapak di sana yang sedang kebingungan karena Pusat Data Nasional berhasil dibobol. Tapi miliaran kan kecil pak dibanding anggaran pusat data kita ini, 2,7 triliun loh. Mana minjem dari Prancis lagi, angka itu gede banget. Masa gak nyiapin sistem yang gede, yang aman juga? Atau jangan-jangan masih ada sisanya? Ayo sisanya dibuat apa? Kita mah positive thinking aja. Pasti bukan buat proyekan bikin alat sendiri hanya untuk memperkaya diri dengan cara menjual ke luar negeri, terus dibeli lagi deh dengan harga tinggi. Gak gitu kan? Tapi mau nanya aja sih, kerja kalian pada ngapain sih? Lagi buru X sama Telegram buat diblokir, take down situs terlarang, apalagi rancang undang-undang buat jerat warga sendiri. Sistem keamanannya sendiri yang nggak aman. Ini serius, kayaknya kita butuh 1 abad lagi untuk jadi negara maju.
kalau sistem dalam birokrasi kita tidak ikut maju. Padahal kita tidak kekurangan orang pintar di IT loh. Saya sangat yakin itu. Cuma mereka kurang beruntung alias mungkin tidak punya akses yang sama dengan bapak-bapak di sana. Yuk, kalau nggak bisa ngurusin, mundur yuk. Kalau dikasih kerjaan kita siap kok bantu-bantuin. Jubir lah buat counter isu. Lagi kesusahan kan Pak? Kapan ya instansi ini dipimpin dengan orang yang tepat, bukan hanya dari titik menyitu. Debat tetap pakai adab. Bapak Ibu petinggi negeri, ada banyak kampus ilmu komputer di Indonesia kan? Bahkan ada banyak anak bangsa yang kuliah IT di kampus bergengsi di luar negeri. Malah banyak anak SMK jurusan RPL atau rekayasa perangkat lunak yang udah jago IT pula. Tapi kejadian ini kok bisa? Yang terdampak bukan cuma 1 atau 2 lembaga aja, tapi ada banyak. Cek deh. Lihat aja kepalanya siapa, kayak gitu. Gini boy, iya sih, orang tuh udah underestimate kalau orang tua itu gaptek. Walaupun mungkin aja kan orang tua tuh ada yang jago, mungkin. Tapi kalau kalian cari tahu, ketua BSSN Letnan Jenderal TNI, ketua Kominfo itu ketua Projo. Projo itu ormas relawan Jokowi. Gimana tuh background IT-nya? Percaya atau enggak, kebiasaan buruk mengakar ini berawal dari orang dalam atau ordal. Emangnya kenapa sama ordal? Jadinya kan yang menempati posisi penting bukan orang-orang yang berkompeten. Itu semua bisa kita lihat belakangan ini terjadi pada pemerintahan kita. Banyak orang-orang yang kurang berkompeten menduduki jabatan penting di pemerintahan Indonesia. Lu pada nggak usah nunjuk-nunjuk lah. Lu pada juga suka kan dapat posisi kerjaan atau jabatan dari orang dalam. Jadi percaya dong, pemimpin itu cerminan rakyatnya. Itu kalau kata gua boy. Kalau kata warganet, Pusat Data Nasional diretas oleh ahli-ahli hacker. Gue pusing, tadi malam gue gak bisa tidur. Aku lagi duduk nih dengan beberapa kru televisi. Yang tidak kabur dia tuh, ya. Coba, ya kabur dia. Kenapa aku khawatir? Takutnya hacker juga nanti meretas semua data perbankan, ya. Takutnya deposito gua tiba-tiba pindah ke rekening dia, ya. Punya Lamborghini. Ya, tiba-tiba ada wartawan besok punya Lamborghini, ya. Ini gimana ini Pak? Tolong dong OJK, Bank Indonesia, semua direktur bank bikin tuh penjelasan bahwa rekening bank itu aman. Kalau pusat data nasional aja bisa diretas, apalagi dengan rekening-rekening bank ini, ya. Bagaimana coba bank-bank yang kecil, bank yang besar, ya. Jadi gue sangat khawatir deposito gue itu nanti tiba-tiba beralih ke kru-kru TV nih, ke wartawan teman-teman gue ini. Tiba-tiba dia kaya raya, akunya akhirnya gue jadi apa itu naik kijang. Tiba-tiba dia nanti beli Lamborghini, rekening gue pindah. Ya, jadi tolong direktur bank OJK Bank Indonesia, tolong buat pernyataan bahwa rekening di bank itu aman. Nah, pertanyaan adalah, mulai banyak nih orang yang mengira-ngira, jangan sampai ini semua imigrasi down karena pengen meloloskan orang-orang ke luar negeri gitu. Let's talk more about this. Menurutku wajar-wajar aja kalau misalkan netizen mulai berpikir seperti itu. I mean like, everyone can have their opinion gitu. Cuma sebenarnya yang menurutku jadi pertanyaan paling besarnya adalah, kenapa it could be down at the first place gitu. Itu yang jadi pertanyaan besarnya. Oke, down could be happen, tapi kenapa recovery-nya takes more than 24 hours? Atau nggak usah bahas recovery deh, anggaplah ternyata emang takes a lot of time gitu. Kenapa nggak ada manual SOP yang sudah dipersiapkan kalau misalnya hal ini kejadian oleh imigrasinya? Soalnya tau nggak, sekarang tuh mereka caranya yang aku baca ya, itu cuma paspor di foto doang, terus catat manual, like ya menurutku akhirnya gara-gara itu wajar-wajar aja dong kalau misalkan netizen mikir kayak, ini super manual, ini kalau ada orang mau kabur Indonesia bisa banget gitu loh. Masalahnya aku tuh pernah kerja beberapa proyek pemerintahan dan mereka tuh punya budget yang segede itu. Jadi in my mind right now kayak why you don't prepare that far gitu lah, apalagi kamu tuh imigrasi. It's just like very disappointing for me. Dan ini pusat data nasional gitu kayak semua data kita gitu loh ya. Iya, udah pasti nggak aman sih. Anyway, so that's my thought about it. Ini adalah bentuk serangan, balasan dari para bandar.
judi online. Itu adalah bocoran dari Bosman, The Shadow Man.